Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Tuaidah Rosi, NPM 18/10.023, dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Sudilo Wiono, SHM Hum. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik penulisan karya ilmiah mengenai proposal penelitian, dan judul yang akan saya ajukan dalam proposal penelitian ini yaitu tinjauan yuridis mengenai perjanjian jual beli online berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bab 1, pendahuluan untuk latar belakang penelitian. Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sering menggunakan transaksi jual beli, dan jual beli itu merupakan suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, di mana satu pihak menyerahkan barangnya, kemudian pihak lain menerima imbalan yang telah disepakati atau sesuai dengan ketentuan syarat. Kemudian salah satu produk inovasi teknologi telekomunikasi saat ini yaitu internet. Internet ini merupakan suatu koneksi atau jaringan antar komputer. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat, dan kegiatan tersebut antara lain digunakan dalam hal perdagangan atau yang dikenal dengan istilah electronic commerce atau disingkat dengan e-commerce. Jual beli secara online ini dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli melalui internet yang dilakukan tanpa ada tatap muka, sehingga transaksi ini dilakukan atas dasar kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi di antara para pihak ini dilakukan secara elektronik. Seiring dengan berjalannya waktu, ternyata perkembangan teknologi internet ini yang digunakan dalam jual beli ini menimbulkan efek positif dan efek negatif. Untuk perkembangan jual beli online ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat dengan Undang-Undang ITE. Sebagai konsumen, dalam pelaksanaan jual beli secara online ini dalam praktiknya menimbulkan beberapa permasalahan. Misalnya dari pihak pembeli yang seharusnya mereka bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk yang telah dibelinya tersebut, namun seringkali dalam kenyataannya mereka tidak melakukan pembayaran. Kemudian bagi para pihak yang telah merasa dirugikan oleh beberapa kejadian, misalkan dalam hal pembayaran seperti yang telah saya sebutkan tadi, tentunya pihak ini dapat menggugat pihak yang telah melakukan hal yang telah merugikan dirinya, dan hal ini diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian. Dari hal-hal yang telah saya uraikan sebelumnya, dan ini menimbulkan rasa ketertarikan bagi saya selaku peneliti untuk menganalisis lebih lanjut mengenai perjanjian jual beli online. Maka dari itu saya selaku peneliti bermaksud menuangkannya dalam judul Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Online dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sub B, rumusan masalah.
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah saya uraikan sebelumnya, maka yang menjadi pokok atau titik permasalahan dari proposal saya ini yaitu ada dua. Yang pertama, bagaimana keabsahan perjanjian jual beli online dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian yang kedua, bagaimana persamaan dan perbedaan perjanjian jual beli online ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang transaksi tentang informasi dan transaksi elektronik. Untuk tujuan penelitian, tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui keabsahan dari perjanjian jual beli online dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari perjanjian jual beli online ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kegunaan penelitian. Yang pertama yaitu kegunaan teoritis. Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan akan menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, terutama mengenai perjanjian jual beli online yang saat ini marak dilakukan di berbagai media sosial yang terjadi di masyarakat saat ini. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi para akademisi. Kemudian hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum positif, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya terkait dengan perjanjian jual beli. Kemudian untuk kegunaan praktisnya, skripsi ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi para aparat penegak hukum dalam usaha mencegah dan menanggulangi tindak pidana terkait berbagai jenis transaksi jual beli online. Kerangka pemikiran. Dalam suatu penelitian, teori mempunyai peranan yang sangat penting. Adapun beberapa fungsi teori dalam penelitian tersebut meliputi yang pertama yaitu menetapkan kerangka untuk melakukan analisis. Kemudian yang kedua, menetapkan metode yang efisien untuk mengembangkan bidang yang akan diteliti. Dan yang ketiga yaitu menetapkan penjelasan yang jelas atau terang untuk alam pragmatis. Jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini terdapat dalam pasal 1457. Jual beli ini merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu menyikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda atau barang dan pihak lain membayar dengan harga yang telah disepakati. Sedangkan perjanjian yaitu suatu perbuatan hukum yang minimal dilakukan oleh dua pihak, di mana salah satu pihak itu berkewajiban untuk melakukan sesuatu, sedangkan pihak lainnya berhak atas pemenuhan kewajiban pihak lainnya. Dan di Indonesia sendiri itu perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang ITE ini disebutkan dalam pasal 1 angka 16 bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Kerangka pemikiran. Permasalahan terjadi apabila orang yang melakukan perjanjian tersebut tidak cukup umur untuk melakukan perjanjian. Hal ini bisa saja terjadi karena dalam melakukan perjanjian pihak marketplace dengan seller tidak bertemu secara langsung. Dan permasalahan lain yaitu mengenai barang yang diperdagangkan. Bisa terjadi kemungkinan yang dilakukan oleh seller yaitu dengan menjual barang palsu atau tiruan, dan permasalahan ini harus menjadi sorotan bagi perusahaan karena akan berdampak pada perusahaan tersebut. Maka diteliti lebih lanjut apakah kontrak elektronik
yang dilakukan para pihak ini bisa dikatakan telah memenuhi pasal 1320 KUH Perdata dan Undang-Undang ITE. Kerangka pemikiran. Permasalahan terjadi apabila orang yang melakukan perjanjian tersebut tidak cukup umur untuk melakukan perjanjian. Hal ini bisa saja terjadi karena dalam melakukan perjanjian pihak marketplace dengan seller tidak bertemu secara langsung. Dan permasalahan lain yaitu mengenai barang yang diperdagangkan. Bisa terjadi kemungkinan yang dilakukan oleh seller yaitu dengan menjual barang palsu atau tiruan, dan permasalahan ini harus menjadi sorotan bagi perusahaan karena akan berdampak pada perusahaan tersebut. Maka diteliti lebih lanjut apakah kontrak elektronik yang dilakukan para pihak ini bisa dikatakan telah memenuhi pasal 1320 KUH Perdata dan Undang-Undang ITE. Metode pendekatannya yaitu dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menceritakan dan menggambarkan permasalahan yang akan diteliti, kemudian dihubungkan dengan teori dan peraturan hukum yang berlaku, kemudian dianalisis terutama tentang tinjauan yuridis terhadap permasalahan yang saya angkat dalam proposal ini. Kemudian untuk tahap penelitiannya saya menggunakan dua literatur, yaitu yang pertama studi kepustakaan atau library research. Dalam hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data primer, kemudian data sekunder. Data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian yang kedua yaitu studi lapangan. Teknik pengumpulan data. Dalam proposal yang saya ajukan ini, untuk teknik pengumpulan datanya itu saya menggunakan studi literatur dan studi lapangan. Alat pengumpulan data. Di dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan pada studi kepustakaan berupa buku-buku dari para ahli atau sumber hukum sekunder yang berhubungan dengan permasalahan jual beli online di media sosial. Sedangkan pada studi lapangan ini yang mengikat penulis untuk melakukan wawancara, maka dipergunakan alat pengumpulan data berupa alat tulis dan alat elektronik lainnya, sehingga dalam menganalisis suatu data yang akan diperoleh ini tentunya akan lebih mudah dan efisien, serta membuat suatu daftar pertanyaan sehingga hal tersebut akan memperoleh kejelasan dan keteraturan. Kemudian lokasi penelitian. Penelitian ini dititik beratkan pada kebijakan legislatif yang telah dituangkan dalam undang-undang serta pelaksanaan dan penerapan undang-undang dalam konteks transaksi jual beli online yang dilakukan oleh masyarakat dalam media sosial. Maka untuk memperlancar penelitian ini, penulis membatasi lokasi penelitian, kemudian lokasi penelitian yang penulis pilih yaitu diantaranya yaitu perpustakaan. Perpustakaan ini yang pertama itu perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang berada di Jalan Lengkong Besar nomor 68 Bandung. Kemudian yang kedua perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pajajaran yang berada di Jalan Dipati Ukur nomor 35 Kota Bandung.
Dan yang ketiga yaitu Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Kemudian yang keempat yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung yang berada di Jalan Seram nomor 2 Kota Bandung. Kemudian untuk instansinya penulis memilih untuk meneliti dari Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A khusus Jalan LRE Marta Dinata nomor 74 sampai 80 Bandung. Kemudian yang ketiga yaitu warung internet. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk segala kekeliruan, segala kesalahannya saya mohon maaf. Apabila dalam penayangan video ini terdapat banyak sekali kesalahan dalam menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.